akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang cara mengidentifikasi biaya dan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi. Akuntansi biaya merupakan bagian penting dari suatu perusahaan. Ilmu akuntansi biaya telah berkembang menjadi tools of management yang berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, informasi biaya tersebut bagi pihak manajemen digunakan untuk tujuan pokok perusahaan. Di antaranya adalah peranan akuntansi biaya yang pertama, penentuan harga pokok produk dan jasa. Akuntansi biaya menjalankan fungsinya yaitu mencatat, menggolongkan, meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau menyerahkan jasa terlebih dahulu, kemudian perusahaan dapat menentukan harga pokok produksi. Nah, biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa lalu atau biaya historis. Nah, penentuan harga pokok pada umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Biasanya, penentuan harga pokok produk pada umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk melayani kebutuhan pihak luar perusahaan tersebut, akuntansi biaya tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua adalah perencanaan biaya. Perencanaan biaya adalah perkiraan biaya yang akan digunakan untuk suatu proses produksi. Penentuan besaran biaya ini pada umumnya berasal dari informasi biaya periode sebelumnya. Nah, penentuan biaya ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian atas biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Yang ketiga, peranan akuntansi biaya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini harus didahului dengan penentuan biaya yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, ketika perencanaan biaya sudah ditetapkan, langkah selanjutnya bagi akuntansi biaya adalah memantau atau mengendalikan apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya telah sesuai dengan biaya yang direncanakan tersebut. Kemudian apabila dievaluasi, terus kemudian terjadi permasalahan, misalnya antara anggaran dengan yang dikeluarkan sesungguhnya terjadi selisih, maka pihak manajer itu mencari tahu apa sih penyebabnya gitu. Kemudian setelah tahu penyebabnya, kemudian dievaluasi dan dicarikan jalan keluarnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan khusus. Nah, pengambilan keputusan khusus ini merupakan keputusan yang bersifat tidak rutin gitu yang dilakukan oleh perusahaan dan biasanya berhubungan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang relevan. Contoh pengambilan keputusan ini diantaranya adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Ini sebagai contoh seperti ini. Perusahaan itu dia memiliki kapasitas produksi. Jadi mesinnya itu mampu memproduksi anggap aja 1000 produk ini ya, 1000 produk. Nah, sama perusahaan itu baru dimanfaatkan sekitar 80%. Berarti masih ada space 20% lagi yang belum termanfaatkan. Kemudian ada pesanan khusus gitu untuk memproduksi produk itu sebanyak misalnya 200 produk ya, 200 produk. Nah, kira-kira pesanan khusus tadi yang dipesan sama perusahaan lain tadi itu kan berarti kan di luar kebiasaan atau di luar kapasitas yang biasa perusahaan produksi. Nah, kira-kira menerima atau menolak pesanan khusus tadi.
Nah, untuk menerima atau menolak tadi, itu biasanya diperlukan analisa terkait biaya yang dikeluarkan serta keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Contoh pengambilan keputusan khusus yang kedua adalah menjual atau mengolah lebih lanjut. Sebagai contoh, seorang nelayan menangkap ikan, ikannya itu entah langsung dijual secara langsung atau diolah lebih lanjut. Diolah lebih lanjut itu bisa diasapi atau bisa dibuat ikan kalengan dan lain sebagainya. Nah, keputusannya menjual atau mengolah lebih lanjut itu berdasarkan analisa juga. Tentunya kalau diolah lebih lanjut, nelayan akan mengeluarkan biaya tambahan. Kalau misalnya asap, tentunya kan ada biaya untuk api, bahan bakar dan lain sebagainya ya gitu. Kalau dijual dalam bentuk ikan kalengan berarti kan kalengnya, bumbunya dan lain sebagainya. Tapi kalau dijual lebih lanjut berarti kan perusahaan atau nelayan tidak mengeluarkan biaya tambahan. Tetapi ketika nelayan memutuskan mengolah lebih lanjut bukan berarti keputusan yang salah juga. Bisa saja dengan mengolah lebih lanjut kan keuntungannya jadi lebih besar gitu. Nah, itu semua perlu analisa. Apakah menjual dalam bentuk ikan segar tadi atau diolahnya lebih lanjut gitu. Contoh pengambilan keputusan yang ketiga adalah keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain. Ini sebagai contoh gini. Perusahaan otomotif misalnya motor lah ya. Motor itu kan ada bodinya ya, kemudian ada bagian knalpotnya, ada bagian rodanya, ada bagian mesinnya dan lain sebagainya. Nah, tidak semua perusahaan dalam memproduksi motor tadi dia produksi semua komponennya. Ada kalanya dia membeli spare part-nya itu dari perusahaan lain. Dengan alasan kalau misalnya beli dari perusahaan lain bisa saja jauh lebih murah dibandingkan harus membuat sendiri. Begitu, itu contoh keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain. Dalam pengambilan keputusan khusus itu ada kaitannya dengan biaya kesempatan atau opportunity cost serta biaya tambahan atau incremental. Jadi biaya-biaya ini yang patut dipertimbangkan oleh pihak perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, biaya kesempatan atau biaya opportunity cost itu sebagai ilustrasi, seorang manajer investasi diberikan suntikan modal sebesar 500 juta. Nah, manajer dihadapkan pada pilihan di antara dua alternatif, yaitu menginvestasikan uang tersebut ke pasar modal dengan perkiraan pendapatannya itu 3% per bulan, atau menambah lini produk baru dengan pendapatan bersih 20 juta per bulan. Dari sini dapat dianalisa kira-kira biaya kesempatan atau alternatif mana sih yang akan menguntungkan perusahaan. Nah, ini tindakan alternatif tadi kan di manajer perusahaan dihadapkan sama dua pilihan, menambah lini produk baru atau investasi ke pasar modal. Kalau menambah lini produk baru, pendapatan per bulannya kan 20 juta. Sementara kalau tindakan alternatifnya adalah investasi ke pasar modal, maka pendapatannya itu 15 juta per bulan. 15 juta per bulan ini diperoleh dari perkiraan pendapatan yaitu 3% dikali dengan 500 juta sama dengan 15 juta per bulan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa alternatif yang dapat diambil oleh manajer terkait biaya kesempatan tadi adalah dengan menambah lini produk baru. Karena dengan menambah lini produk baru, keuntungan yang diperoleh perusahaan itu lebih besar dibandingkan investasi ke pasar modal. Opportunity cost di sini adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini adalah
menambah lini produk baru atau investasi ke pasar modal ini merupakan pilihan ya, alternatif. Dia datangnya bersamaan dan tidak mungkin diambil dua-duanya gitu. Jadi harus pilih salah satu mana yang menguntungkan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya, opportunity cost ini contohnya misalnya gini. Dalam waktu yang bersamaan, kalian itu harus menghadiri seminar tentang ini ya, bagaimana sukses berkarir seperti itu, dan itu penting banget untuk mengembangkan karir kalian gitu. Pada kesempatan yang sama, teman kalian itu mengundang untuk ini ke acara pesta ulang tahun misalnya. Nah, dua-duanya ini penting buat kalian. Yang satunya buat ngembangin karir, yang satunya buat ini ya, menambah teman dan lain sebagainya. Tapi kan nggak mungkin diambil dua-duanya. Hadir ke seminar, juga hadir ke pesta ulang tahun teman kalian tadi. Jadi kalian harus milih satu di antaranya. Mana yang paling memberikan manfaat buat kalian. Apakah seminar atau hadir ke pesta ulang tahun teman kalian. Itu contoh ilustrasi biaya kesempatan atau opportunity cost untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu berhubungan dengan pengambilan keputusan khusus, itu berhubungan dengan biaya tambahan. Jadi ketika alternatif yang ada tadi, itu tentunya ketika sudah dipilih itu akan menimbulkan biaya atau biaya tambahan. Sebagai contoh, PT Jetu Jaya memproduksi jilbab segi 4 karena kualitasnya yang bagus sehingga mendapatkan respon dari customer yang tinggi sehingga perusahaan memutuskan untuk memproduksi jilbab instan gitu. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, produk jilbab yang berjalan itu jumlah produksi berarti jilbab segi 4 yang sekarang kalian produksi itu 800 jilbab per hari dengan total biaya produksinya 12 juta. Terus rencana produksi jilbab setelah penambahan produk baru, artinya jilbab segi 4 ditambah produksi jilbab baru, jilbab instan, itu menjadi 1.200 jilbab. Nah, total biaya yang dikeluarkan 20 juta. Tadi kalau kalian hanya memproduksi jilbab segi 4 saja, itu biayanya hanya 12 juta. Tetapi karena ada penambahan produk baru tadi, biaya produksinya meningkat menjadi 20 juta. Nah, itu incremental cost-nya ini ya, atau total biaya produksinya tadi. Kalau dibandingkan berarti semula 12 juta menjadi 20 juta, maka kenaikannya itu menjadi 8 juta. Nah, kenaikan ini, incremental cost ini yang dijadikan bahan pertimbangan buat perusahaan atau manajer. Apakah alternatif atau keputusan khusus yang diambil tadi, semula kan memproduksi jilbab segi 4, kemudian ada permintaan khusus untuk memproduksi jilbab instan gitu. Dengan penambahan jilbab tadi ternyata terjadi penambahan biaya atau incremental cost sebesar 8 juta. Nah, kira-kira dengan penambahan itu akan menguntungkan perusahaan atau justru sebaliknya. Nah, itu harus dijadikan pertimbangan bagi perusahaan atau manajer untuk mengambil keputusan khusus tersebut. Demikian penjelasan tentang akuntansi biaya, kemudian peranan akuntansi biaya bagi perusahaan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.